Shalom, apa kabar adik-adik semuanya? Ko Daniel berdoa semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, yuk Ko Daniel ajak untuk kita berdoa, ucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, panjang umur. Tuhan menolong kami, memelihara kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu untuk memuji muliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, kita akan memuji Tuhan bersama-sama ya. Kehidupan kita ya. Kita akan nyanyi pujian lagi yang mengatakan happy ya ya ya, happy ye ye ye. Siap semuanya? Ya, bersama dengan papa mama di rumah boleh menyanyikan lagu ini dengan gerakan ya.
Oke, yuk kita nyanyi sama-sama. Oh, oh. Yeah, yeah. Happy ya 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 happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan happy ya 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 happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Lebih semangat. Happy ya 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 happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam, semakin mendalam. Haleluya. Cinta kita sama Tuhan Yesus semakin mendalam. Ye, Tuhan Yesus baik banget dalam kehidupan kita. Kita puji Tuhan lagi ya teman-teman ya. Oh teman-teman, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Oh temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti apa teman-teman? Seperti celana dengan baju. Yuk kita nyanyi lagi. Oh temanku, teman, kita selalu bersama. Oh, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Oh, oh. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ku temanmu, oh temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Yeah. Ku akan mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu dengan kasih. Oh temanku, teman, kita selalu bersama. Seperti apa? Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Yeay, haleluya, haleluya. Siapkan hati kita teman-teman untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Habis subuhnya kita akan nyanyi sama-sama ya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji.
dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Baik teman-teman, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita berdoa dulu yuk. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami berkumpul Tuhan untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati, berikan kami hati dan telinga yang seperti murid yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Hai semuanya, apa kabar nih? Kita udah di tahun 2021 ya. Udah meninggalkan tahun 2020. Nah, di tahun ini kita mau menjadi anak-anak yang lebih baik. Ya enggak? Ya kan? Enggak mungkin dong mau jadi anak-anak yang lebih tidak baik gitu ya. Oke, hari ini kita mau buka Alkitab dulu. Buka Alkitabmu. Alkitab dibuka, lalu ku baca. Srek. Kita buka di Amsal 6 ayat 6. Buka ya, cari di Amsal 6 ayat 6. Yang belum bisa buka, yang belum bisa cari sendiri, minta bantuan sama papi maminya ya. Nah, Amsal 6 ayat 6. Sudah semua? Kalau begitu kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Wah, kita disuruh perhatiin apa tadi? Semut yang kecil. Siapa yang pernah perhatiin semut? Nah, yuk kita lihat yuk. Kayak apa sih semut itu sampai disebut dalam Alkitab untuk kita? Nah, seperti yang tertulis di Amsal 6 ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nih, kalau kita perhatikan si semut ini selalu bergerak ya. Ada nggak yang pernah lihat semut itu lagi tidur? Kayaknya enggak ya. Selalu kalau ngelihat semut itu lagi jalan-jalan ya enggak? Kadang-kadang malah sambil bawa sesuatu. Nah, jadi semut itu mereka senang mengumpulkan makanan di musim panas. Karena kalau udah musim dingin mereka udah nggak keluar dari sarangnya. Jadi mereka makan makanan yang udah mereka kumpulkan di dalam sarang dan mereka nggak keluar lagi. Apalagi kalau lagi musim salju gitu ya, mereka nggak bisa jalan keluar karena dingin dan tebalnya salju. Makanya selama musim panas mereka itu saling tolong-menolong dalam mengumpulkan makanan setiap hari. Tuh, rajin ya. Nah, tadi kita udah lihat ya semut-semutnya kayak apa. Kalau gitu sekarang kita mau mendengarkan sebuah cerita tentang jangan malas. Kenapa sih nggak boleh malas? Kenapa kita harus jadi orang yang rajin? Oke, kita perhatikan dulu. Pada zaman dahulu, saat musim panas penuh dengan bunga yang mekar, hewan hidup di hutan.
burung dan serangga paling menikmati musim ini. Dan tentu saja, tak kesulitan mencari makanan. Itu hari biasa bagi belalang pemalas. Dia memakan akar tanaman herbal yang dia ambil sambil memainkan biola dan bernyanyi. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, ku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-kata lagunya. Tapi tak masalah. Setelah selesai menyanyi sekuatnya, dia mendengar suara berisik dan mencoba mendengarkan. Agar mengerti asal dan suara siapa itu, dia segera melompat tinggi ke cabang pohon. Dan di sana dia melihat jejak semut di kejauhan. Mereka berbaris seperti tentara. Dengan susah payah, para semut membawa biji-bijian dan buah kering yang jatuh dari pohon. Belalang melompat ke tanah dan kebingungan sambil melihat barisan semut itu menghilang. Aku tak pernah melihat semut ini. Mereka selalu bekerja. Tepat saat itu, dia melihat seekor semut mendatanginya. Semut itu mencoba membawa biji yang lebih besar dari badannya. Saat akan melewati belalang, semut itu menjatuhkan biji yang dia bawa. Sebenarnya, dia perlu istirahat. Belalang menatapnya dengan mata hampa. Apa kau pindah ke suatu tempat? Bukan. Jangan bilang kalau bakal datang bencana. Apa itu alasan kau melarikan diri? Bukan. Kalau begitu boleh kutanya kau sedang apa? Kami membawa makanan ke sarang kami. Oh begitu, kalian pasti menunggu banyak tamu malam ini. Kami menyimpan makanan untuk musim dingin. Kau menyimpan makanan untuk musim dingin? Untuk apa? Dan selain itu, kenapa buru-buru? Musim dingin masih lama, bersenang-senanglah, nikmati saja musim panas ini. Jika begitu, apa saranmu untuk menghadapi musim dingin? Aku yakin kita akan bisa mencari cara bersenang-senang, jangan khawatir. Kau hanya memikirkan kesenangan saja, nanti kami makan apa? Aku akan pikirkan saat musim dingin tiba nanti. Sekarang musim panas dan ada banyak yang bisa dimakan. Semut itu sudah muak mendengar omong kosong belalang dan mencoba menggendong biji yang dibawanya. Aku harus mengejar teman-temanku. Apa kau mau bantu taruhkan biji ini di punggungku? Penyanyi dan seniman sepertiku tidak boleh membawa beban berat. Setelah mendengar jawaban belalang, semut menatap belalang dengan heran dan terus mencoba menggendong biji itu. Kurasa aku bisa membantumu sedikit. Belalang mengangkat biji yang besar itu dari tanah dan menaruhnya di punggung semut. Semut berterima kasih dan melanjutkan perjalanannya. Sungguh usaha yang sia-sia. Belalang melanjutkan berbaring di bawah pohon. Setelah makan sesuatu, dia melanjutkan bermain biola. Oh, sungguh hari yang indah. Lalala, aku akan bermain dan bernyanyi dengan biolaku. Dan aku tak tahu lagi kata-katanya. Saat itu, seekor tupai mengeluarkan kepalanya dari pohon. Cukup, tolong hentikan. Pergi dan bernyanyilah di tempat lain. Aku mau istirahat di sini. Saat itu juga belalang berhenti bernyanyi. Dia melirik tupai, mengambil biolanya, dan pergi. Mereka tidak tahu cara menghargai seniman di hutan ini. Musim panas berlanjut, dan para semut terus membawa makanan ke sarang mereka. Sementara itu, belalang terus makan, berjalan-jalan, bermain biola, dan bernyanyi. Akhirnya musim dingin tiba. Suatu pagi, saat semut bangun, mereka melihat keluar sarang dan melihat semuanya tertutupi salju.
Semua semut kecil mengkhawatirkan hewan lain yang kedinginan, membeku, dan lapar. Di samping itu, karena semua tanaman tertutup salju, belalang belum makan apapun selama berhari-hari. Dia menggigil, tenaganya hilang, dan tidak bisa bermain biola atau bernyanyi. Dengan susah payah, dia mencoba berjalan di atas salju. Tiba-tiba dia berpikir tentang hari-hari musim panas. Hari-hari itu sangat menyenangkan. Di mana-mana ada makanan, perutku kenyang, aku selalu bahagia. Saat itu dia mengingat semut. Dia membawa makanan ke sarangnya sepanjang musim panas. Kemudian dia menyadari kalau dia tidak suka ide ini. Dia mengejek semut selama musim panas. Dia bertanya-tanya apa semut mau membantunya, dan sekarang cuaca terlalu dingin bagi belalang untuk berjalan. Ini bukan saatnya jaga gengsi. Aku harus menemukan sarang semut dan minta bantuannya. Dia berjalan lurus ke sarang semut. Dia berdiri di depan pintu dan berteriak. Apa ada orang di sana? Tolong bantu aku. Siapa itu? Dari dalam sarang dia mendengar keributan. Belalang menjawab dengan sisa tenaganya. Temanku semut, ini aku belalang. Tolong biarkan aku masuk. Setelah mendengar keributan itu, Ratu Semut mendekati semut kecil. Ada apa? Siapa yang butuh bantuan? Hanya belalang pemalas yang duduk bernyanyi sepanjang hari, ratuku. Kupikir dia lapar dan minta bantuan. Siapapun yang mendatangi pintu kita dan meminta bantuan tidak boleh kita tolak. Ratu dan semua semut lain mendekati pintu depan sarang dan membukanya. Belalang terbaring di salju karena sudah sangat lemah. Para semut segera mengangkat belalang dan membawanya ke dalam sarang. Belalang sehat kembali berkat kehangatan sarang semut. Mereka memberinya air dan makanan. Sekarang dia merasa jauh lebih baik. Belalang berterima kasih kepada ratu dan berjalan ke arah semut kecil. Aku sangat tidak adil kepadamu. Saat kau bekerja sepanjang musim panas, aku duduk dan hanya bernyanyi. Dan sebenarnya kau memperingatkanku, tapi aku tidak menganggap serius. Aku menyesalinya. Ini harusnya jadi pelajaran besar untukmu. Kami juga ingin bersenang-senang sepanjang musim panas, tapi kami harus memikirkan masa depan juga. Jika kami tidak mengumpulkan makanan selama musim panas, kami mungkin ada di posisimu sekarang. Belalang tinggal di sarang semut selama beberapa waktu. Dia kini jauh lebih baik dan lebih sehat. Saat tiba waktunya pergi, semut memberi makanan kepada belalang. Terima kasih atas segalanya. Kalian menyelamatkanku dan aku tak akan melupakannya. Dan aku tak akan bermalas-malasan lagi sekarang. Bisa aku minta tolong? Tentu, katakan saja apa yang kau inginkan. Saat musim panas, mungkin kau bisa belajar bermain biola dengan benar dan membuat hewan lain bahagia. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita belajar untuk jangan malas. Oke, jadi anak-anak yang rajin seperti siapa tadi? Seperti semut, ya kan? Kita belajar untuk rajin, jangan malas. Kalau mama butuh bantuan, papa butuh bantuan, yuk kita bantu. Terus kalau punya PR, jangan ditunda-tunda ya. Kita kerjakan dengan rajin, dengan sukacita. Karena pastinya nantinya akan baik juga untuk kita, ya kan? Untuk kita menjadi anak yang rajin itu good loh. Sangat bagus gitu. Kalau kita males, yang ada kita nanti jadi apa? Jadi nggak semangat. Terus kita jadi orang yang pekerjaannya tuh numpuk-numpuk gitu, nggak selesai-selesai. Karena kita tunda terus, kita malas kerjainnya. Yang ada nanti kerjaannya jadi begitu banyak, kita bingung ngerjainnya dari mana dan gimana karena udah saking banyaknya. Ya, kalau gitu kita mau belajar, kita mau tutup dalam doa hari ini. Minta pertolongan Tuhan untuk menjadikan kita anak-anak yang
rajin. Oke, kita tutup dalam doa, kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mau belajar seperti semut Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin. Kami gak mau jadi anak-anak yang malas Tuhan. Sehingga kalau ada pekerjaan di depan kami, atau itu PR, atau itu orang yang butuh bantuan Tuhan, kami mau menjadi anak yang rajin untuk membantu dan mengerjakan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Berkati Indonesia, berkati Jakarta, berkati semua orang, anak-anak yang terkena COVID atau anak-anak yang sakit, anak-anak yang ada di dalam penjara, semua teman-teman kami yang mungkin masih ada di tangan penjahat. Tuhan Yesus tolongin semuanya, Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus juga selamatkan semuanya. Untuk setiap mereka, teman-teman kami yang kurang beruntung, mereka hidupnya di jembatan, di flyover, mereka nggak bisa punya rumah seperti kami saat ini. Tuhan Yesus tolong berkati mereka juga. Terima kasih Tuhan, berkati papi mami kami, berkati keluarga kami, dan berkati kami untuk kami bisa selalu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih semuanya. See you next week, dan tetap semangat, tetap rajin.